Pasif Apa ya? agresif. Kasihan Ya. ilustrator udah kerja capek-capek, masih bingung ya Iya. mau ngomongin apa. Udah pada lihat kan ya poster yang ada di sini ya. Tuh, kemarin kita mintakan bahwa coba deskripsikan apa sih yang sedang terjadi di sini. Nah, kita sudah mendapatkan 3 nama yang menurut kita bisa mendeskripsikan paling tepat menurut kita, kayak gitu. Nah, nanti di akhir kita bakal bacakan ya 3 nama tersebut, oke? Hmm. Harus nyaut di sini, ya, untuk mendapatkan tiket gratis, oke? Oh gitu, harus nyaut. Kalau orang yang nggak Ah, ada gimana? nyaut dong, ya. Dan kita menghargai. Kita pasti agresif ini sekarang kayak ya kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa mungkin emang nggak mau kali sama ini tiketnya ya. Oke, jadi ditunggu ya buat teman-teman standby semua. Oke, ngomong-ngomong pasif agresif nih, jadi mau pasif apa mau agresif, coba deh kita lihat dulu dari gambar ini sebenarnya gimana sih menurut kalian nih. Ini kan ada gue nih ya marah-marah nih, sesuai nih baju gue merah juga hari ini kan. Gua nggak sesuai. Terus Jimmy nih, tampaknya senyum dia, tapi lihat ini ada apa nih belakangnya. Pisau. Pisau, ada pisau. Pisau atau bulu? Suara gue putus-putus. Udah, gue ganti sinyal dulu ya. Enggak dong, dari muka udah baik ini. Lo nggak tahu apa? Rambutnya juga gondrong, gue role model gue Yesus. Oke, anyway. Ya. Oke. Nah, ya. Emang bener nih gue nggak bisa deh sinyalnya pakai wifi, mesti sinyalnya itu mesti pakai biasa. Oke, jadi di sini ada gue, terus ada Jimmy nih yang belakang tuh megang pisau diam-diam. Terus ada Nago di sini, oke? Nah, kita menanyakan pada orang-orang kira-kira apa yang terjadi di sini dan banyak yang bilang ini kita lagi berantem, ada yang bilang kita lagi ini berdebat. Yang lucunya ada juga yang berpendapat bahwa itu Nago lagi megang petir ceritanya katanya, gitu. Padahal Gimana petirnya caranya? apa Magic spell. pertentangan. Oke, Oh, di terserah. sini bisa bahwa ada kelihatan ya. Gue di sini agresif, oke. Nago di sini pasif. Dia kayak aduh gue nggak bisa nonton, tapi Jimmy di sini komik feelingnya. Coba Jim jelasin Jim lo kenapa sih pasif agresif gitu Jim. Yang gambar bukan gua, kenapa gua yang jelasin? Coba jelaskan ini apa sih sebenarnya tuh yang dimaksud dengan pasif agresif. Mungkin kita bahas dari agresif sama pasifnya dulu kali ya. Oke, gue dari sisi agresifnya gue akan menerangkan agresif. Nago dari sisi yang pasif bakal menerangkan pasif. Nah Jimmy bakal nerangin pasif agresifnya gitu. Oke, deal ya. Deal. Gitu. Oke, dari gue dulu agresif. Jadi agresif itu adalah suatu pola perilaku di mana kita tuh menempatkan kebutuhan kita di atas orang lain. Jadi kalau diadu, pokoknya kebutuhan kita yang paling penting. Kita memaksakan itu. Nah, kadang-kadang sifatnya memaksakan, kadang-kadang juga ya kita memanipulasi itu bisa jadi agresif juga loh. Gitu. Kita membuat sesuatu, pokoknya gue yang dipenuhi kebutuhannya. Itulah ya. Ya, sebagai gambaran ini berbeda sekali dengan di dunia nyata ya. Ini hanya ilustrasi, hanya pemanis saja. Oke, Go, lo gimana Go tentang pasif Go? Kalau pasif itu kebalikannya dari agresif, kawan-kawan. Jadi apa yang Andreas bilang tadi itu kebalikannya gitu. Kalau misalkan dia menempatkan kepentingan dia di atas orang lain, berarti kalau pasif kebalik. Dia menempatkan kepentingan orang lain di atas diri sendiri. Jadi mungkin ketika dia mungkin punya keinginan atau kebutuhan, dia biasanya mungkin lebih membiarkan orang-orang yang lebih aktif dan agresif mungkin misalkan mengambil kepentingan dia, memanfaatkan dia mungkin, dan yang pasif ya mungkin membiarkan itu terjadi kali. Mungkin gitu kan. Membiarkan itu mungkin kuncinya. Oke. Nah, sampai sini dulu ya. Kalau teman-teman kira-kira coba tulis di kolom komentar, kalian termasuk orang yang pasif atau agresif? Kalau dari 2 pilihan itu ya. Ini Atau termasuk misalnya sikap sih. Ini ada yang nanya nih. Ini termasuk gaya Ah, komunikasi nggak? Menurut gue ini termasuknya sikap sih ya. Sikap sih. sikap. Dalam komunikasi iya, dalam ya diskusi iya, Bergaul. dalam memilih juga iya. Nah, kita sambil menunggu ya komentar dari teman-teman semua. Kalian termasuk yang pasif atau yang agresif kira-kira? Pasif. Komentar paling pertama. Mantap sekali. Apakah benar saya masih timbul tenggelam? Nggak tahu di telinga gua ya. Gue curiga Nah, ini ini bukan masalah koneksi lo. Ini masalah HP lo sebenarnya. Anda jangan menghina HP saya. HP saya ini digunakan oleh pro player Mobile Legends Indonesia.
Enggak, pro player di endorse itu, tapi aslinya dia nggak pakai itu. Hmm. Kayak Betul. nge-tweet gitu kan Itu di benar. kayak nge-tweet itu kan di Twitter, ayo kita pakai ini bla bla bla. Send by Oh, Twitter for iPhone jadi gitu loh. itu dipakai oleh dia. Belum Kenapa? tentu. Waktu itu ada teman gua, dia tuh endorse air purifier. Eh, terus Belum tentu dia pakai itu. bisa Kalau itu jadi. temen lu pasti pakai tuh. Dia Oh jujur gitu. soalnya. Temen lu kan jujur-jujur kan ya. Ini kenapa sih dibilang HP gue tadi bermasalah terus? Apa gua ganti koneksi lagi atau gimana? Dah, Gak apa-apa lah, sambil ganti sambil kali. gua tahu tentang ini ya, kondisi HP gua apa yang terjadi. Jim, coba Jim. Jadi pasif agresif tuh gimana kalau gitu? Coba bayangin Ya udah gua kombinasi pakai. antara apa? Dia mau beli handphone. Ya, silakan. Mau pakai headset. Oh. Bayangin kombinasi antara Andreas Hmm. sama Nago. Yang satu pengen Hmm. nyerang, tapi Hmm. nggak pengen kelihatan nyerang, diem gitu. Nah, itu tuh passive agresif tuh. Ini contohnya banyak di rumah nih. Di rumah bayangin lagi ribut sama emak atau sama bapak, tapi emak sama bapak Anda itu diam. Terus tahu-tahu dia ngomong, kamu sadar nggak sih salah apa? Bentar, ada apa nih? Misalnya begitu. Atau ngobrol sama emak bapak, terus tahu-tahu emak bapak yang tadinya nggak ngomong apa-apa, tahu-tahu nyindir. Hmm. Kamu nggak ngerasa malu? Kamu nggak ngerasa bersalah gitu? Pengen nyerang, tapi nggak pengen kelihatan nyerang. Pengen konfrontasi, tapi nggak konfrontasi. Dan itu kan bikin yang ngedengerin bingung ya. Ini maksudnya apa? Ini yang salah di mana? Dia bisa cukup cerdasnya malah nyalain orang yang lagi dipasif agresifin. Jadi kesannya kita yang kurang sensitif gitu ya. Kita yang kurang ngerti maksudnya apa, yang nggak paham padahal dia yang nggak ngomong. Lucu ya pasif agresif. Oke. Nah, itu tuh gua tuh Terima kayak kasih gitu Jim, tuh. terima kasih udah menjelaskan karena tadi gua nggak dengar. Boleh ulang dari awal lagi semuanya. Ini nggak tahu. Ini Anda tidak Kan sadar ya salahnya di mana ya. agresif gitu. Namanya juga agresif itu tadi contohnya gitu tuh. Kita kebutuhan gua nggak dengerin. Pokoknya gua mau denger ulang. Nah, kita memaksakan seperti begitu. Ini suara gua udah lebih enak. Sekarang udah lebih jelas. Ya, udah lebih jelas. Yap. Ya. Jadi guys, gue menggunakan Sony ya. Ini headset Sony ini bagus banget. Dan ini gue bukan cuma endorse, tapi gue benar menggunakannya. Ini satu-satunya yang gue punya sih di sini sih. Oke. So, ya betul sekali seperti tadi yang Jimmy bilang tentang pasif agresif. Apapun penjelasannya, itu betul sekali. Gue setuju sama dia. Ini apa nih? Oke. Jadi Itu apa? Kalau itu apa? Ayo. Itu apa? gue nggak Itu nyindir, itu sarkas juga. Itu bayangin bapak emak lu ngomong ke lu gitu. Kamu kok nggak nyadar sih? Nah gitu tuh pasif agresif tuh kayak gitu. Ya kan, bener kan? Itu tadi gue ngomong itu. Ya bener sih, nggak salah sih. Bener. Nah, iya, itu sempat gue dengar tadi. Nah, jadi menyebalkan nggak sih orang pasif agresif begini? Gitu. Oke. Kalau menurut kalian lebih nyebelin orang yang pasif agresif atau pasif agresif gitu. Nah, oke. Atau lebih nyebelin orang yang ngasih pertanyaan kayak gitu. Nah, disuruh milih. Iya. Kalau menurut gue, kenapa kita ngangkat topik ini ya, pasif agresif ya? Karena di Indonesia mungkin jarang ada orang yang agresif ya nggak sih? Nah. Ya nggak sih? Maksudnya kalau kita punya problem sekitar kita, kayaknya situasi di mana salah satu orang tuh agresif tuh jarang banget gitu. Tapi banyak situasi sosial dengan orang-orang terdekat kita, teman kantor, orang keluarga, ataupun pacar itu lebih ke pasif agresif sih, karena mungkin di sini kita sangat mementingkan image gitu kan ya, nggak enakan dan lainnya gitu. Kalau benar-benar bisa sopan, pemaaf, bisa benar-benar ikhlas sih bagus ya. Tapi sepertinya di balik semua itu masih ada kebencian dan dendam yang tersimpan gitu. Jadi ujung-ujungnya keluarnya ya pasif agresif gitu. Kayak ngomongnya ikhlas, tapi sebenarnya nggak ikhlas juga gitu. Kayak misalkan itu yang dibilang di depan beda, di belakang beda lagi ngomongnya gitu ya. Bener. Tadi Andreas pergi, terus datang buat komentar gitu. Jimmy bisa aja bilang kayak, nggak apa-apa kok kamu pergi barusan, oke-oke aja.
Tapi dari situ habis itu mungkin mulai keluar kata-kata nyindir lagi kayak gitu. Hmm. Kayak memaafkan apa yang terjadi, tapi mulai bisa ngomong salah sendiri tadi sih, nggak denger sih. Coba tadi kamu ada, gitu nggak sih? Wih, Ya. ahli ya ini ya, orang ini ya, ahli nih, nah, ahli. Oke, nah jadi nyindir juga termasuk ya dari pasif agresif. Jadi dia tidak mau terlihat agresif, oke? Dan dia bisa bilang ya, kan gue cuma bercanda. Mungkin bercanda masuk pasif agresif nggak sih? Bener, menurut gue masuk sih. Ya, Bisa. ya kan? Kan kita bisa bilang kayak, ya elah baper banget, gue kan cuma bercanda, kayak gitu. Ya, tapi padahal emang ada agresivitas terselubung di situ. Nah, mungkin gue ngeliat juga memang benar orang-orang nggak mau untuk tampak jadi agresif, oke? Karena ya nggak mau lah orang dicap agresif ya. Tapi kenapa di media sosial orang-orang tuh lebih agresif daripada di dunia nyata? Nah, gimana menurut kalian tuh? Ya. Jadi hal-hal yang lu nggak bakal ngomong di dunia nyata, lu tuh tahu-tahu bisa ngomong itu di media sosial. Lu bisa ngata-ngatain orang, bahkan berapa kondisi lu ada kita membaca atau mendengarkan nyuruh untuk kill yourself gitu. Atau lu mendingan mati aja deh gitu. Itu kok bisa seperti itu? Nah, kira-kira apa yang membuat berbeda tersebut? Silahkan dari ini pembicara pertama, panelis pertama. Siapa pembicara pertama? Nggak tahu. Lu admin. kena admin kita sebenarnya, tapi nggak muncul-muncul. Oke, Go, menurut lo dulu, Go, ya. Sebagai orang yang udah verified di Twitter gitu, dan Jimmy kan juga udah verified di Twitter ya. Memang kadang-kadang verifikasi Twitter tuh nggak menilai dari bagus atau enggaknya kualitas konten, tapi berdasarkan siapa yang kebetulan banyak muncul aja, kayak gitu. Ya. Silakan, gimana? Oke. Lu, Go. Kita semua sudah verified ya di sini ya? Belum. Ada satu yang enggak sih, Go. Cuman gue nggak tahu siapa ya. Ini admin level U belum? Oh, gue sih berharap nyadar sendiri sih, tapi nggak apa-apa sih kalau nggak nyadar. Ya udah, cepat jawab. Kenapa orang di media sosial bisa lebih agresif? Berantem. Nyebelin kan? Ya tadi pertanyaan lo. Jadi, nah ini nih. Oh iya, ini semua jadi pasif agresif. Oke, kita semuanya hari ini mode pasif agresif ya. Oke, gini. Jadi karena gue tadi memberikan kesempatan pada Nago untuk bertanya, untuk menjawab duluan, karena itu gue menghargai dia ya. Tapi kadang-kadang orang yang dihargai itu mungkin nggak mau dihargai atau memang kadang-kadang beberapa kondisi tidak pantas dihargai. Maka dengan demikian gue kasih ke Jimmy dulu aja. Jim, kenapa orang di media sosial lebih galak, lebih agresif? Sebelum gue jawab itu, gue cuma pengen jadi pasif agresif. Teman-teman tahu nggak sih? Tadinya itu yang verified di Twitter gue doang. Terus ada acara tuh di Twitter. Acara tersebut itu kalau kita ikut jadi pembicara di situ nggak dibayar sih, cuma dapat centang tuh nanti diverifikasi sama Twitter. Orang pertama yang gue tawarin buat acara tersebut itu tuh yang pakai baju merah. Ditolak dengan sama dia. Menawarkan. Ditolak, dikasih ke Nago. Nago dapat verified. Sekarang dia protes. Coba gimana tuh rasanya? Gimana tuh? Mungkin follower Nago lebih dikit ya, jadi dia lebih butuh untuk tampak kredibel gitu. Jadi mau dibahas apa kagak ini, coy? Bahas. Udah lupa pertanyaannya. Enggak lupa. Tapi ini sesuai bahwa di media sosial orang lebih bisa agresif, ini contohnya kayak gitu. Bener sih. Kita ngomong kasar tuh mungkin juga karena orangnya nggak di depan kita gitu nggak sih? Jadi konsekuensi langsungnya tuh nggak ada. Kalau di depan gue juga ngomong kayak gitu waktu itu sama aja. Ya ini di depan lu gue ngomong barusan kayak gitu. Sama agak beda juga. Oke, jadi karena kita nggak ketemu langsung sama orang ya mungkin kita lebih ada remnya lebih blong gitu ya. Kalau kita ketemu orangnya langsung, less likely seseorang akan mengetik kata-kata jahat yang kita kirimkan itu ke DM atau tulis di komennya. Gitu. Betul. Itu mungkin bisa jadi salah satu cara untuk kita ini juga ya, untuk refleksi diri juga. Kalau lu nggak bakal ngomong itu langsung ke muka dia, mungkin sebaiknya nggak lu ketik juga. Oke? Entah itu dengan orang yang kita nggak kenal, public figure, atau dengan pasangan, dengan teman sendiri, dengan orang tua, mungkin sama prinsipnya. Kalau kita hadap-hadapan dan nggak ada tuh barrier teknologi semua dan langsung face to face dan kamu merasa ini suatu kalimat yang tidak pantas diucapkan secara langsung, ya kita nggak usah gitu. Nah jadi itu butuh kesadaran ya untuk itu ya. Iya, kita butuh sadar kalau
kalau jangan-jangan kalau gue berlindung di balik akun kedua gue ini di Instagram atau gue berlindung di balik orang yang nggak gue kenal yang gue komenin, kan kadang kayak gitu ya, kita komennya tuh bukan sama temen, sama seorang yang sama sekali nggak kita kenal hidupnya kayak gimana, tapi ngetik komentar jahat tuh di situ. Nah, mungkin refleksi dulu juga kali ya. Dulu gitu. Siapa? Lu yang mana nih? Males sih sebenarnya komen-komen ya. Lebih ke males sebenarnya, gue nggak berefleksi, lebih males. Oke. Go, gimana kok menurut lo, Go? Kenapa seseorang ketika di media sosial dia bisa lebih agresif? Kenapa dia bisa lebih ya itu sat. Mungkin bahasanya tuh kayak apa ya? Accountability. Itu apa sih? Perasaan. Apa sih accountability itu bahasa Indonesia apa sih? Gue juga bingung. Ini bahasanya Fafifu was nih. Apa ya? Tanggung jawab. Rasa tanggung jawab. Ownership. Apa? Iya. Perasaan bertanggung jawab gitu kali ya. Kayak gue orang yang bertanggung jawab atas komentar gue. Gue orang yang bertanggung jawab atas kata-kata gue. Itu nggak ada. Oke, jadi kalau di sosial media itu kita ngerasa kita bisa berlindung di balik akun kita, username palsu kita, nama buatan kita, foto buatan kita misalkan. Pun misalkan itu identitas asli kita, tapi kita bisa ibaratnya tidak sepenuhnya mempertanggungjawabkan itu. Karena nggak ada yang meminta tanggung jawab secara langsung. Kalau kita ketemu sama orang yang langsung kan feedbacknya nyata ya langsung ya, ketika dia nggak suka, ketika dia marah, ketika dia nggak terima. Dan kita harus langsung bertanggungjawabkan apa yang baru saja kita omongin gitu. Tapi kalau di media sosial atau internet secara umum ya, itu wild, suatu hal yang tempat yang liar, bebas, kamu bisa nulis apa aja, dan kadang itu membuat kita lupa bahwa ada orang lain di balik second account itu, ada orang lain di balik username itu. Jadi itu yang membuat kita mungkin lebih nggak aware ya bahwa perkataan kita tuh bisa menyakiti seorang di sana gitu. Betul, ada yang menarik tadi. Jadi dari feedback, kalau misalnya kita ngomong langsung sama orang kan, kita bilang kayak baju lu jelek banget gitu, kita bisa melihat ekspresi dia atau mungkin perubahan gitu dari perilaku dia, dan itu kita nyadar ada feedback langsung, kayaknya yang gue ngomong ini nggak enak deh. Nah, tapi ketika online itu kan semuanya delayed. Ya, message yang lo kirim bisa jadi baru dibaca berjam-jam kemudian, dibalasnya pun berjam-jam kemudian. Jadi kita pun ada distance dari konsekuensi dari apa yang kita lakukan itu. Oke. Nah, kalau kita misalnya memang mengenali dari kalau kita tuh sangat sensitif dengan tadi itu, dengan raut muka, dengan gestur, gimana ya ciri-ciri orang yang pasif agresif? Kalau gitu dari mana? Kalau kita ngeliat orang secara langsung, kita tahu ini orang pasif agresif nih. Karena berarti dengan logika yang sama, lebih susah untuk mengenali pasif agresif melalui tulisan. Oke? Misalnya Jimmy ngajak gue pergi terus lewat message, terus gue udah iyain, terus tahu-tahu Jimmy bilang, gue nggak jadi, nggak bisa. Terus gue bilang, oh ya udah gak apa-apa, GPP titik gitu. Nah itu kan netral banget. Tapi kalau misalnya dia ketemu gue langsung, oh ya udah nggak apa-apa. Beda kan sama, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Beda tuh. Nah apa yang membedakan itu ya kira-kira ya? Katanya psikolog ini kan bisa baca orang ya, bisa baca pikiran orang. Go, gimana Go cara lo untuk itu Go, trik-triknya baca pikiran orang Go? Kayak tahu barusan di pikiran Anda, nah gue kok nggak jawab-jawab ya? Tepuk tangan semuanya. Oke. Gue nggak tahu gimana cara baca pikiran orang. Gue rasa kalau online tuh kan kita nggak bisa baca tone-nya, kita nggak bisa tahu ekspresi mukanya. Jadi sulit sih. Tadi pertanyaannya apa kok gue lupa terus sih? Dari mana lu tahu? Dari mana kita manusia tahu nih, oh ini orang emang lagi pasif agresif nih, bukan cuma memang pasif beneran gitu, bukan cuma emang dia lagi capek, nggak mood ngomong, tapi emang ada agresivitas terselubung, ada pisau yang disembunyikan di balik handuk kayak gitu. Gua rasa itu bisa nilai dari pertama mungkin konteks pembicaraannya, yang kedua dari end goal dia sih.
mau dia apa sih sebenarnya. Kadang kan ada orang yang oke, tutur katanya sopan, reasoningnya sepertinya jelas. Ujung-ujungnya kembali dia mau mendapatkan keuntungan dari situasi itu. Kembali dia mau menyerang orang itu. Jadi kadang gue lihat salah satu hal yang bisa kita lihat apakah orang ini pasif agresif atau enggak itu dari motif dibaliknya sih. Karena yang kayak tadi Andreas bilang kan agresif itu intinya tentang taking ya. Mereka mengambil sesuatu, mereka mengambil advantage, mereka menyerang dan itu yang mungkin bisa dijadikan penilaian gitu. Apakah orang ini pasif agresif atau pasif beneran nih? Nih kayak bilang nih di komen nih bilang berlindung di balik emot gitu. Kita jelas tahu emot ini fungsinya apa gitu kan. Emot ini untuk ibaratnya sopan, memohon dan lainnya. Bukan high five ya? Bukan high five. Tapi ternyata banyak komentar yang menyuruh seseorang yang menekan seorang tapi pakai emot ini gitu. Jadi itu kan pasif agresif nggak sih? Kayak sekadar mengingatkan, tolong ya kalau lain kali ngomong di media sosial mulutnya dijaga gini gitu. Kan nggak nyambung gitu sama konteksnya gitu, sama motifnya gitu. Jadi gua rasa kita bisa menilai yang mana sopan dan yang mana mungkin sebenarnya ada maksud tersembunyi di sana gitu. Baik. Gue lagi nyari nih mana emoticon itu. Coba mana emoticonnya? Lu jarang pakai Iya, jangan-jangan. itu susah. Jarang. Oh, nggak pernah. Gue kalau ngomong terang-terangan. Itu bukannya emot yang wajib di dunia kedokteran ya? Oke dok, siap dok. Gitu. Siap dok. Nggak dong. Bener juga. Oke, baiklah. Ya. Jadi tadi, nah gue nggak jawab apa tadi jadinya? Jadi lihat konteksnya dan lihat maksud tersembunyinya. Lihat konteks. Jangan cuma lihat dari tulisannya gitu. Ini kenapa Oke, jadi dari tujuan. tempat ibadah nih komentar kita nih? Kolom komentar. Oh iya. Oke, nah dari mana kita bisa tahu motif itu? Dari mana kita tahu motifnya itu? Jim aja yang jawab. Nah itu tuh, menurut gua kok agak susah ya kalau kita pengen tahu bener-bener motifnya ya. Gue sih tadi kepikiran, mungkin emang kita bisa tahu ya kalau orang lain mau nyerang gitu ya. Misalnya Andreas tadi bilang, lu tadi jawabannya apa? Gue lupa. Ini jangan-jangan serangan kepada Nago karena Nago dari tadi lupa pertanyaannya. Andreas sedang pasif agresif. Apakah begitu? Atau ini teman gue dua-duanya lagi calon demensia aja nih, perlu gue konsulin itu, ya istri gue. Memang saya sengaja itu. Tapi memang ya kalau pakai gini tuh jadi lebih sopan ya. Itu kan gue tuh bisa pada diam gak sih? Gitu. Iya. Nah ini nih, suka netizen dong. Sial. Suka netizen dong, bagus. Kayaknya kita bisa ngerasain. Weh, gini mantap ya. Pembicara nggak kompeten gitu. Bisa jadi kita bisa ngerasain orang lain lagi nyerang, tapi bisa jadi juga nggak sih kalau kitanya emang yang lagi sensitif gitu? Entah lagi kurang tidur, entah lagi capek, atau nggak tahu karena tiap hari disindir sama orang tua, jadi orang yang orang netral ngomong aja rasanya kita kesindir. Kan itu juga mungkin juga ya, bukan dianya pasif agresif, tapi guanya juga lagi sensitif gitu. Jadi semua omongan tuh rasanya nyerang. Gue demen nih, ada komentar dari Cuma Baca Aja. Emoticon pasif agresif adalah begini sama yang senyum kebalik. Bener nih, gue setuju banget nih. Iya. Jadi emoticon pasif agresif ini nih kan kayak no offense, but offense gitu. Kalau versi luarnya gitu ya, no offense but gitu. Iya, no offense, benar-benar. Abis ngomong menghina Offensive. orang, No offense, ofensif dan lainnya, no offense. Sial juga ya. Itu kan juga berlindung ya pasif agresif kan kayak kalau marah, lah kan gue udah bilang no offense. Sama kan kayak, lah kan cuma bercanda. Gitu. Iya. Oke. Nyebelin banget ya. Wah, mantap nih. Nyebelin banget. Nah, Dikit-dikit. ini teman-teman yang budiman yang ini tolong jangan membanjiri kolom komentar dengan tangan gini dan emoticon wajah kebalik ya, teman-teman ya. Oke? Ya, maaf sekadar mengingatkan. No Sekedar offense. mengingatkan. Ya. Gue mau balas yang tadi merespon yang tadi Jimmy bilang. Bisa juga orangnya sensitif gitu kan. Tapi bisa juga nggak sih kayak
orang tuh pasif agresif juga karena ketika lawan bicaranya biasanya terlalu sensitif. Ya nggak sih? Kalau dikonfront langsung, kan kita banyak juga orang di antara kita yang nggak nyaman ya ngomongin topik sensitif, nggak nyaman ngomongin topik yang penting gitu ya, yang nggak nyaman ngomongin topik yang sebenarnya perlu dikonfrontasikan gitu. Makanya dia terlalu sensitif. Tapi karena dia terlalu sensitif berarti ya orang lagi satu mungkin menyampaikannya lewat kode akhirnya gitu loh. Ya itu yang mungkin kayak pasif agresif gitu nggak sih? Coba aja kemarin nurut gitu. Coba aja kemarin jadi milih jurusan ini gitu. Coba aja kemarin. Iya. Pasti kayak gitu. Ya kan? Gitu. Ini anak-anak di kolom komentar makin dibilangin jangan, makin ditulis ya. Oke. Jadi kita sudah tadi dapat ya emoticon pasif agresif, terus tadi kan apa yang Nago bilang itu tadi seperti kayak mengungkit-ungkit itu pasif agresif juga. Ada satu lagi, satu kata ajaib yang melambangkan pasif agresif. Apa? Kan? Kan. Ya benar-benar. Kita nggak ngomong kamu jangan gitu nanti deh, tapi kalau udah prak ya tuh kan. Ya itu juga agresif, tetapi kita nggak bilang kok lo gitu banget sih, lah kan gue cuma ngomong kan, gitu ya. Ya buat teman-teman yang seperti itu tolong ya ini. Benernya kayak I told you so gitu kan ya harusnya. Kan itu kan kayak si gitu, ya kan? Gitu. Si, betul. Oh kita ahli ya, Pak Pipir nih. Netizen ini ahli semuanya tentang pasif agresif. Nah kita mau memancing kalian dari tadi nih, ya. Tuh. Sadar nggak sih bahwa pasif agresif ini sudah menjadi suatu habit kita, suatu kebiasaan tanpa kita sadari. Kalian nggak pernah belajar tentang pasif agresif di sekolah ataupun kuliah atau nggak pernah baca bukunya, tapi kita ahli. Nah, dari mana kita mempelajari itu kira-kira? Nah, menarik tuh kan? Tuh. Kok pembicara kita pada ego pasif agresif kagak? Netizen yang jago. Ya. Ini komentarnya kita netizen. Mulai nyebelin ya. Kita matiin aja gimana komentar. Enggak. Udah kok, jangan. Ya, mereka berhak untuk berpendapat walaupun pendapat itu nggak selalu bermanfaat. Oke? Iya, biarin aja. Biasanya komentar-komentar terus nanti waktu webinar nggak datang juga kan, biasa. Itu agak agresif. Itu jelas ngomongnya. Agak agresif. Oke. Gimana kita mengubah tadi jadi pasif agresif ya? Itu untuk mengundang mereka untuk pada datang. Nah, kita senang nih antusiasme teman-teman ini luar biasa banget ya. Jadi kita harap antusiasme ini nih bisa jangan hanya tinggal di sini saja, tapi bisa dibawa terus sampai nanti untuk ke webinar kita. Nah, kita belum bilang ya nanti di webinar kita bakal ngebahas apa. Oke? Tapi yang jelas nih, kalau kalian nanti ikut webinar tersebut, kalian nggak bakal nih seperti ini nih. Itu lebih halus. Bagus. Nggak kerasa agresifnya banget sih. Bagus. Ya. Kan kalian nggak suka kan orang pasif agresif, nggak suka orang marah-marah. Nanti kalian akan belajar gimana untuk jadi orang yang nggak marah-marah dan nggak pasif agresif. Nah, gitu. Okay. Dengan jadi orang yang agresif, langsung kayak begitu. Sekalian gitu. Ya. Kalau mau pasif agresif. Repress. Nah, ini ada pendapat bagus nih ya dari Riristan. Emang kalau kita pasif agresif kenapa? Daripada lebih menyebalkan, ini kalau misalnya milih ya milih pasif aja. Ya nggak apa-apa sih mikir kayak gitu sih. Dah lanjut. Bener juga ya. Ini benernya dia komentar bener-bener bertanya. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang pasif agresif bisa dibaca secara pasif agresif ya. Ini cuma opini saya ya, apalagi kalau kayak gitu ya. Jadi kenapa pasif agresif ini tidak baik? Nah, gitu. Mungkin itu pertanyaannya berarti. Kenapa ini tidak baik? Betul. Karena ya ada komunikasi asertif. Itu tadi udah muncul tuh. Komunikasi asertif gitu kan. Nah, ini kita mungkin melihat bahwa kalau ada pilihan untuk pasif, untuk agresif, untuk pasif agresif, yang baik adalah komunikasi yang asertif. Nah, tuh. Benar. Siapa yang mau bahas tuh komunikasi asertif itu apa? Mungkin gue mau bahas gini ya. Pasif tuh anggaplah di kiri, agresif tuh di kanan gitu kan ya. Pasif agresif tuh bukan di tengah gitu loh. Pasif agresif tuh keduanya secara bersamaan gitu loh masalahnya tuh. Jadi kayak kalian ngerem dan ngegas di waktu yang bersamaan gitu.
Jadi bukan di tengah-tengah ya, ini keduanya dalam waktu bersamaan gitu. Yang tengah-tengah tuh asertif. Nah, kenapa pasif agresif ini berbahaya? Karena itu cuma hanya meluapkan emosi tanpa membicarakan masalah yang sebenarnya. Nggak bahas apa sih namanya, elephant in the room gitu ya, betul ya? Bahasa Inggrisnya, betul ya? Nggak membahas topik besar yang memang harusnya kita bahas gitu. Sementara kalau asertif, ini Jimmy biasanya jago sih bahas kayak gini sih. Betul itu. Ya. Jadi pasif agresif ingat bukan tengah-tengah, tapi kalian tuh agresif. Tapi dibawakan dalam baju seolah-olah gue pasif, gue nggak bersalah nih, gue innocent kayak gitu. Nah, Jimmy akan membahas mengenai bagaimana yang sebaiknya gitu ya. Silakan. Yang Nah, ini pasif Koneksi dia barusan. putus. Nah, Pasif itu barusan, itu pasif. Ya nggak apa-apa, Jimmy boleh untuk begitu walaupun itu bukan sesuatu yang lucu, tapi nggak apa-apa, kita hargai ya. Bukan sesuatu yang baru sih, barusan gue juga sudah pakai, tapi nggak apa-apa sih, tepuk tangan. Nggak apa-apa. Sebenarnya sih gue tadi lagi mikir ya sambil mikir ini daripada gue ngaco, mending gue diem dulu. Ayo apa? Menurut gue loh ya, kita bisa ngomongin soal emosi tanpa menjadi emosi. Pasif agresif itu nggak berani ngomongin emosi atau nggak berani ngomongin masalahnya, tapi sebenarnya lagi emosi. Nah itu kan masalah ya. Jadi pesan yang nyampe tuh mixing gitu, nggak jelas. Mix. Antara pesan menyerang sama antara pesan disuruh paham, tapi kita nggak ngomong, tapi orang lain disuruh ngerti, kan membingungkan sekali. Asertif itu kita ngomongin seapa adanya, tapi tanpa menjadi perasaan tersebut. Jadi misalnya, gue marah nih atas sindiran Andreas. Ya gue ngomong apa adanya, tapi tanpa menjadi emosi tersebut. Kalau gue menjadi emosi tersebut, namanya agresif. Misalnya, gue nggak suka deh lo ngomong kayak gitu. Gue mungkin dengan agresif. Tapi ketika gue jadi asertif, gue bisa ngomongin perasaan tadi. By the way, tadi sebenarnya gue ngerasa nggak nyaman loh. Gue menyampaikan tentang perasaannya tanpa menjadi perasaannya. Itu opsi yang lebih baik kalau kita berkonflik. Oke. Itu penjelasan yang pas ya. Jadi kita kebayang bahwa kita daripada kita menyampaikan dalam bentuk emosi, sampaikan dalam bentuk kata-kata yang mendeskripsikan emosi tersebut. Wah, tapi susah bro. Ya, ngomong sih gampang dok. Ya, dokter privilege, keluarganya baik-baik saja. Gitu. Ya, penghasilan baik-baik saja. Anak masih hidup. Ya. Dokter privilege itu orangnya. Nah. Aduh. Parah ya mas. Ada yang ngomong kayak gitu loh. Susah. Ada yang ngomong kayak gitu ya. Jadi ya memang betul itu sesuatu yang memang nggak mudah, makanya dilatihkan. Oke. Nah, cara begitu kadang sudah diterima lawan bicara, betul. Saya setuju bahwa bicara secara asertif belum tentu diterima. Tapi kalau kita ngomong dengan agresif, apakah yakin itu lebih diterima gitu? Atau kalaupun diterima, apakah kita yakin diterimanya itu akan bentuknya long lasting atau cuma di depan aja? Ya deh, iya nanti gua kerjain titik. Kayak gitu. Oke. Menurut gua mungkin sulit diterima, tapi dengan kita tetap membicarakan itu, tetap ngomongin kayak itu membuat dia belajar supaya untuk menerima gitu sih gua rasa. Jangan karena suatu pembicaraan bakal awkward itu kita menghindari pembicaraan itu gitu loh. Karena dengan tetap melakukannya itu yang membuat mungkin lawan bicara juga kita lama-lama terbiasa membahas itu gitu nggak sih? Oke. Nah, ini banyak yang komentar nih, wah tapi nggak bisa kita ngomong kayak gitu, yang ada lawan yang nerima nanti bisa jadi agresif, bisa jadi kayak merasa dikritik. Ya, maka ini salah satu yang kalau gue bilang tuh ya, ada 3 filter ketika kita lagi mau menyampaikan sesuatu pada seseorang. Nah, kita jangan lupa tentang aspek ini juga nih ya. Yang pertama, apakah itu harus disampaikan atau enggak? Oke, kedua, apakah harus kita yang menyampaikan? Ya, yang ketiga, apakah harus sekarang? Nah, banyak itu yang jebol itu di filter ketiga nih. Udah tahu orangnya lagi marah, lagi ini, maksudnya kita bukannya oke, yuk kita berjarak dulu, tarik nafas, kita mungkin step back dulu. Tapi kita langsung ngomong kayak tadi, sebenarnya aku nggak nyaman dengan kamu ngomong seperti gitu. Kayak gitu. Dan kita lagi berlindung, ini gue asertif loh, gue menyampaikan loh apa yang gue rasakan. Ya, kalau kita nggak bisa ngebaca situasi, ya agak susah gitu ya.
Jadi coba untuk tanyakan 3 hal tersebut. Apakah perlu untuk dibicarakan? Apakah perlu saya membicarakan? Atau mungkin lebih baik orang lain yang membicarakan? Dan ketiga, apakah harus sekarang? Ya, tuh. Ada yang merangkum. Apakah harus disampaikan? Terus. Gitu kan. Apakah harus saya? Ya, mungkin baiknya saya. Yang ketiga, apakah harus sekarang? Nah, tadi yang bilang orang-orang bilang, gue nyampaikan kayak gitu orang yang marah. Mungkin waktunya yang nggak pas. Banyak yang nanya nih, gimana cara ngadepin orang yang pasif? Pertama, apakah harus dihadapi? Benar juga. Bener juga. Tinggalkan saja. Gimana cara ngajakin orang yang nggak mau berenang supaya mau berenang? Pertama, apakah dia mau berenang atau enggak? Apakah perlu untuk ngajak dia berenang? Nah, mungkin itu. Ya. Gua rasa cara pertama itu, gimana cara menghadapi orang yang pasif? Kita coba cari atau gali kenapa dia juga membutuhkan untuk ngobrolin ini gitu. Apa kepentingan dia? Gitu. Apa kepentingan dia untuk melakukan itu gitu sih. Oke. Ini kayaknya banyak ya. Gue banyak juga dengerin cerita dari teman-teman bahwa misalnya nih pasangan gitu. Entah kenapa kalau gue sering ya ini dari yang gue nangkap ya, data nih, bukan pendapat pribadi. Rata-rata teman-teman yang perempuan tuh mereka pengen untuk ngebahas saat itu juga yang Kayak harus sekarang juga. Sebenarnya dari kata-kata sekarang, harus sekarang juga itu kan kita bisa nangkep sense emosinya ya. Emosi kan karakteristiknya spontan, sesuai dengan trigger, dan itu tanda adanya sesuatu. Jadi memang perlu diselesaikan. Orang bilang masih pause, ini udah jalan belum sih? Gue denger kalian sih. Ya gue juga. gue nggak nyambung sih. Ya. Mereka mungkin yang nge-pause. Ya, jadi mungkin bukan yang salah bukan kita berempat, tapi mungkin 8 orang yang di sini yang salah gitu. Logikanya. semuanya padahal. Bentar, gua cek admin dulu, bentar. Kok ada yang bilang pause sih? Tiga-tiganya berhenti. Iya, semuanya lagi yang bilang. Pause. Jangan-jangan karena ini Ayo. Kok ada yang bilang pause? Iya, ini semua bilang. Sekarang udah. Sekarang udah. Udah mulai. Oke. Sekarang sih sudah nggak apa-apa, tapi tadi sih ke pause sih. Bisa. Udah ya. Oke. Udah damai. Oke. Berantem. Oke. Karena ini tadi nge-lag, jadi kita ulang dulu ya. Oke, kita ulang dari awal. Oke guys, jadi kita ini mau bahas tentang pasif agresif. Pertama, agresif itu apa sih? Kita bahas dulu ya. Nah, kemarin tuh kita udah bikin sebuah gambar nih. Kita lihat bikin gambarnya tadi ya. Ada 3 karakter di sini nih. Rewind jauh banget, 40 menit rewind. Oke, Jim, bisa nih Jim. Tapi keberatan nggak Pak? Kalau lo ulang lagi kan tadi kayak itu poin yang penting, tetapi tadi emang kayaknya pada mengalami lag gitu. Apakah keberatan kalau misalnya mengulangi lagi, biar kita juga dapatkan manfaatnya? Ini asertif nih ceritanya nih. Ya. Pengalaman gua soal konflik perempuan laki-laki kayaknya sih sesuai ya. Kalau beberapa perempuan itu, gua nggak tahu bener apa enggak, itu ngerasa masalahnya harus selesai sekarang. Masalah selesai sekarang itu kan karakteristik emosi ya, harus sekarang. Dia spontan, dia triggernya jelas, dia tanda adanya sesuatu. Itu kan karakteristik emosi banget. Jadi memang harus selesai. Gue nangkep memang ada point of view yang beda aja sih. Yang satu pengen selesai sekarang biar emosinya yang lega. Yang satu mungkin belum nangkep di mana persoalannya, jadi pengen nunda biar proses berpikirnya lebih clear atau emosinya nggak terlalu intens. Jadi cuma nggak ketemu aja sih.
Tapi sebenarnya dua-duanya mungkin kalau kalau ngomongin baik-baik mungkin bisa baik-baik aja. Oke. Baik. Nah, terus kalau keterusan nih yang sering terjadi adalah yang misalnya gue yang gue nggak mau ngomongin deh, gue mau mengolah dulu perasaan gue. Terus akhirnya gue menolak untuk ngomongin itu. Dan dalam pembelaan gue, ya daripada gue marah-marah, gue diam aja deh. Gitu. Nah, itu gimana tuh? Apa tuh yang terjadi kalau udah seperti gitu? Gua rasa nggak masalah. Ketika kita sampai mendiamkan gitu, yang mendiamkan kayak, ya udah, diemin aja. Gua rasa kalau kita prefer kayak gitu nggak masalah, tapi preferensi kita yang kayak itu sebaiknya disampaikan juga ke dia gitu loh. Dan kita bilang kayak kapan kita akan bahas ini gitu. Kayak, aduh, gue lagi nggak nyaman nih bahas ini sekarang, bisa antaran nggak sih? Nanti malam deh kita obrolin tentang ini gitu. Jadi kita postpone, tapi kita kasih tahu kapan untuk dibahasnya gitu. Maksudnya, kenapa kita nggak mau bahas sekarang gitu. Karena seakan-akan kalau nggak kita undur sehingga nggak bakal dibahas gitu. Tapi kalau kita memang sekarang tidak sedang dalam mood untuk ngobrolin itu, memutuskan itu dan lainnya, ya silakan aja kalau kita prefer untuk diundur, tapi ya kita mesti sampaikan juga nggak sih kapan mana diundur. Jadi orang di dalam bicara kita juga, kalau ini ngomongin tentang relationship yang saling menghargai satu sama lainnya, dia punya hak juga untuk mengetahui bahwa kita pun care tentang masalah yang terjadi saat ini, kayak gitu. Nah, jangan sampai juga yang terjadi adalah silent treatment. Dari dengan alasan bahwa kita mau untuk aku nggak ngomong dulu supaya nanti kita nggak jadi berantem. Nah, silent treatment itu juga bagian dari pasif agresif ya. Ingat, pasif agresif adalah suatu agresivitas. Sebenarnya kita mau untuk menyakiti, kita mau untuk menghukum, kita mau mengendalikan, tetapi kita bungkus dalam suatu yang seolah-olah itu pasif. Makanya pasif agresif itu kalau silent treatment itu sangat-sangat nggak menyenangkan. Itu, dan ini saya tahu karena saya dulu pelaku banget itu. Ya, kalau pikir-pikir ya, sebagai pelaku nih silent treatment. Silent treatment orang itu memuaskan banget. Kita pegang kendali, kita bisa lihat bahwa tuh gue yang pegang kendali untuk kebahagiaan dia. Gue bisa menghukum dia. Tapi ketika kita tahu bahwa itu sebenarnya ya sama menyakitkan, ya kita memberikan pukulan, bukan pukulan fisik tapi pukulan mental. Sama kayak gitu kan. Kalau saya nggak akan melakukan pukulan fisik kepada pasangan saya, mungkin sebaiknya sih gue tidak melakukan pukulan mental kepada pasangan saya. Gitu. Nah itu makanya memang perlu dilatihkan. Banyak banget tadi yang nanya, berapa lama melatihnya? Ya, dilatih terus mungkin ya. Itu bukan suatu skill yang sekali kamu bisa, kamu nggak akan kepleset lagi. Ya, berbicara asertif, untuk menyadari ketika silent treatment, kayak gitu. Nah, Oke. Ngomong, ini sudah mau menjelang 50 menit. Lu nggak mau itu bahas siapa yang menang itu sekarang, Woy? Siapa yang menang? Ya kalau menurut lo penting, lo aja yang bacain. Ngomong kita nggak ada bilang loh itu bakal diumumkan pemenangnya di sini nggak sih? Kita tulis nggak sih? Lupa di captionnya. Nggak ada. Oh ya udah nggak apa-apa. Nggak ada Berarti tulisan gitu. Yang beruntung adalah yang hadir. Ada kok. Tebakan yang paling mendekati maksud sebenarnya akan admin berikan tiket gratis. Nah, oke. Ya pengumumannya kapan maksudnya? Oh iya, hari ini. Coba ya, kami akan bacakan nama-namanya. Kalau ada tolong nyaut ya. Nah, ada 3 orang yang pas kita ngeliat nih, wah ini bagus nih gitu. Ada yang banyak kreatif gitu. Ya, pertama ada usernya bernama @nagotejena. Bukan salah. Ya, Christina Tan, A-nya 3, Christina AA.tan. Nah, ini menjelaskan bahwa ini yang biasa terjadi, ya. Satu orangnya agresif kelihatan, yang satu pasif agresif, yang satunya lagi tim yang mau nggak mau harus kalem dan menengahi perdebatan keduanya. Oke. Apakah ada Christina Tan di sini? Ya. Christina Tan. Halo Christina Tan. Ya. Silakan kirimkan foto dengan menggunakan sendok di atas kepala. Pajak ditanggung. Oke. Kedua, ada lagi nih ya, Serafin Naila. Yang hijau tuh berarti si Jimmy ya. Nah, yang hijau representasi dari sikap pasif agresif terhadap
sikap pasif agresif terhadap yang merah, yang marah-marah. Nah, jadi itu benar tuh. Gua marah-marah, set. Terus yang hijau ini nggak mau agresif, tapi dia pasif. Jadi senyum. Tapi sebenarnya tuh belang tuh kayak bawa pisau mau nusuk gitu. Nah, yang biru itu namanya, nah gue yang biru itu ya, penengahnya. Nah, yang kalau hijau lagi nunjukin sifat pasif agresif yang sebenarnya nggak baik buat keduanya. Nah, ini bagus nih, ya. Jadi, ini kenapa yang nyaut yang bukan orangnya gitu. Oke. Jadi, Serafin Naila kalau ada Oke. Terus? Baiklah, ya. Sedih juga bikin giveaway, tiga-tiganya kagak muncul. Ketiga. Oke. Fearless Fioretti. Serius nih, kalau nggak ada, gue sakit hati. Beneran nggak ada. Tipe-tipe reaksi saat menghadapi konflik, agresif. Nah, Dr. Andreas, agresif, marah-marah langsung. Pasif, karena gue mundur dari konflik. Lalu, pasif agresif, Dr. Jimmy. Di depannya senyum, belakangnya bawa pisau. Ya, jadi tidak selamat untuk 3 orang ini karena sama-sama tidak muncul ketiga-tiganya. Ya udah, kita buat kuis baru aja di sini. Mantap. Mending itu atau kita, menurut teman-teman nih bagaimana nih? Kita buat kuis sekarang untuk teman-teman yang hadir di sini, atau kita ya udah kita habis ini upload di story buat mereka yang komentarnya bagus. Pilih yang mana yuk? Ini Fearless Nah, itu ada tuh, Fearless Fioretti. Ada. Nah, baik. Oke. Ya. Fearless dong. Oke. Bagus hadir, nggak kayak Christina. Oke, Fearless Fioretti, selamat. Sekarang kamu tinggal untuk meredeem ini, untuk mendapatkan vouchernya, kamu cukup untuk menulis email kamu beserta passwordnya di kolom komentar ya. Kalau tiba-tiba beneran ditulis gimana tuh? Oh iya, jangan. Tapi namanya udah Fearless gitu ya. Oke, Fearless Fioretti, terima kasih. Nanti kamu akan dihubungi oleh admin Min, hubungin Min ya. Oke. Ya. Yuk. Oke. Ya, oke. Boleh kuis baru apa ya? Ini kayak itu yang kita tonton aja. Trivial ngaco aja pokoknya yang kita kepikiran. Oh iya. Apa ya kira-kira? Ini yang tentang Batman, ada yang nonton Batman nggak sini? Nggak. Wah, kasihan dong yang belum nonton dong. Apa ya? Sebutkan apa ya? Jangan ya, kasihan juga yang nggak nonton ya. Oke. Gini deh, Ini aja ya. Gua ada ide nih sebenarnya nih. Oke. Apaan? Jadi nanti webinar kita itu kan di tanggal 27. Oke. Betul ya? 27 Jadi, gua akan 27 Maret. Oke. Ya. Tanggal 27 Maret webinar kita ya, diingat baik-baik. Jadi, orang pertama yang berhasil mengetik, nah, 27 ya. 2 emoticon muka senyum kembali dan 7 emoticon begini dapat hadiahnya. Oke, yuk langsung. Ayo. 2 senyum kebalik plus 7. 2 senyum kebalik dan 7 begini. Nah, tuh. Lu kan dari tadi senang tuh kan, tuh. Nah, gua kasih sekarang nih ya, 1 orang aja yang pertama. Ini kita Nih malah dengan 27. Kayak yang live di Shopee atau TikTok yang jualan itu ya. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Wes. Hits nih. Deal. Oke. Dah. Oke, udah ya, dapat tuh ya. Parah. Cepat lo tangannya lo. 1 orang ini berarti ambilnya. Oke. Nah, sekarang berikutnya adalah tuliskan 27 nama menteri. Emang ada? Enggak ada. Udah enggak. Berikutnya enggak. Oke. Ya. Oke, tolong Min, ini kenapa pada ada yang salah-salah begini? Ada tonjokan tangannya. Ada yang tinju tiba-tiba tuh. Iya. Oke. Baik ya. Min, udah catat ya Min ya? Oke, udah dari gua udah. Satu lagi ada nggak? Mau nggak? Jimmy deh. Kita belum ngomong tema judul. Oh iya. Oh iya. Ya? Betul juga. Webinarnya Kalau gitu. Gitu. Yang boleh tuliskan di kolom komentar, kira-kira judul webinar kita tuh temanya ngomongin apa? Yang mendekati paling benar, dapat 1 tiket lagi nih. Benar Kira-kira tuh. ngomongin apa nih?
Udah di launch belum sih? Mereka bisa lihat nggak sih? Belum. Belum. Hmm. Ayo, kira-kira kita bahas Hmm. apa? Ya. Yang 27 nama menteri kagak ya? Jangan dianggap serius ya. Ntar beneran ada yang ngetik. Ih, kasihan bener. Prabowo, Sri Mulyani, Heeh. Armoko, R. Hartono. Luhut sampai 27. Heeh. Heeh. Pak, Jimmy Pak, Ah. absen 22 Pak. Bukan saya, Pak. Bogor. Dekat, Pak. Istana Negara, Pak. Boleh, Pak. Langsung Partainya angkut, Pak. PSI Pak. Jimmy partai PSI. Ah. Pasif agresif, mengelola emosi, discovering true love. Kenapa Hmm. tuh lo? Ya, Itu kemarin. Syafira Woi, Putri. Syafira Putri. Selamat. Anger Management. Oke. Ya, Syafira Putri. Weh, selamat ya. Ini nggak ada rekayasa ya. Oke, Syafira Putri, seperti yang tadi kita sudah janjikan ya 30 menit yang lalu bersama kamu melalui chat. Nanti kamu akan dihubungi oleh akunnya. Tapi ini bukan rekayasa, oke? Tidak ada rekayasa sama sekali. Betul sekali, kita akan ngebahas tentang anger management. Betul. Jadi Ya. kita apa Nah, aja yang bakal kita obrolin nih? Jadi ini ada yang bilang nih, kan tadi ada yang bilang mengelola emosi, regulasi emosi. Betul, tapi judul kami memang anger management kayak gitu ya. Apa yang bakal dibahas? Nah, gua lupa. Sebenarnya tadi tuh sih gimana supaya kita bisa jadi lebih lebih asertif kalau ngomong, gimana untuk menjaga kata-kata kita. Kagak sih, itu bosenin ya kayak gitu ya. Ngebosenin. Oke. Gimana? Kalau kayak gitu ikutlah kelas PPKN, jangan ikut kelas level UU. Oke. Bro, poster Jadi, kita mana, Bro? Nah, ini dia. Nah, tunjukin posternya. pertama, Tunjukin. apanya? Posternya. Posternya. Belum download gua. Ya. Nah, anger management. Tuh, ya. Bisa langsung dicek nanti di Instagram kita ya. Mau bahas apa sih? Pertama, emangnya marah mesti dikelola? Kenapa nggak diledakin aja? Bener juga sih ya. Apa kita ganti ya? Marah secara mindful. Wih. Anger encouragement. Ya. Anger encouragement. Anger management, gimana supaya kita memanage supaya terarah dengan baik gitu, diledakkan dengan baik. Marah itu ada tahapannya, tahu, nggak langsung meledak duar gitu. Oke, ya udah kita bahas ya. Ketiga, wah ini menarik nih. What is mindful anger? Ya. Emang ada Gimana tulisan gitu? caranya marah secara mindful? Itu beneran nggak sih? Gue kira Andreas nulis Beneran. itu doang. Karena Jimmy biasanya mindful apa-apa mindful, jadi nulis itu doang. Gue nebak gitu sih, tapi dia iyain aja. Salah Gitu. nulis itu. Tapi lu iyain, lu kagak protes, ya gue anggap oh benar ini. Nah, itu. Ya kalau lu waktu itu nggak suka, lu lain kali bisa ngomong gitu ya. Ini kalau udah jadi gimana dong? Kan kasihan teman-teman kita yang udah semangat mau daftar, tertarik dengan topik mindful angry itu gimana gitu ya, oke? Nanti ya. Nah, Ini dia nanti komen kita Ura, parah. apa? Ura. Ya. Oke. Nah, lalu terakhir adalah gimana mengubah marah menjadi sayang. Wes. Ya. Mantap. Gimana ada orang marah sama kita Mantap. bikin supaya dia jadi sayang sama kita. Itu siapa yang bahas? Bentar. Berikutnya, coba buktikan kalau bisa. Oh, nanti kita lihat, kita buktikan. Nah, di sini prinsipnya nanti kita kan kemarin bulan Februari kita eksperimen ya, kita bikin talk show gitu. Nah, terus setelah kita pikir mungkin kita akan menggabungkan kedua-duanya. Jadi di topik kali ini kita seperti biasa akan nanti ada presentasi, cuma kita buat lebih singkat dan lebih banyak diskusi ngobrol-ngobrolnya supaya sesuai dengan isu yang terkini. Ya gitu. Oke. Apakah tadi sudah dicatat nama orang yang berhasil menebak itu? Deals HX nih sama Syafira. Udah gue screenshot tadi yang pertama itu. Oke. Baiklah. Oke. Nah, Oke, anger management seru ya. Oke. Seru. Nah, nanti bulan depan lebih seru lagi tuh. Wush. apa? Kita bahas itu bulan depan. Rusia dan Ukraina gitu. Bagaimana resolving konflik gitu. Benar juga ya. Apa kita Parah. webinar berikutnya kita mengundang Putin jadi salah satu ini narasumber kita. To be confirmed, to Ya. be confirmed. Ya, kami mengundang Putin dan Zelensky. Mengundang saja.
Untuk Kayak kata itu apa? kayak kondangan nikah turut mengundang gitu kan, turut mengundang siapa gitu. Ya. Lo boleh lah menulis turut mengundang Deddy Corbuzier juga boleh kayak gitu. Diretang atau enggak urusan belakangan. Oke. Oke, baiklah ya. Sudah? Sebenarnya banyak yang mau kita buat bahas, cuma ya karena apakah ada yang belum pernah daftar sebelumnya? Kalau belum pernah ya nanti habis ini akan ada di IG-nya Level U dan IG kami masing-masing. Kita bakal ada nanti gimana caranya. Simpel kok. Ya tentang apa? Tentang nanti gimana cara mendaftarnya, nanti gimana untuk nontonnya. Pokoknya dijamin seru deh. Ya. Oke, sip. Kalau nggak Sampai- seru, kalau nggak seru kan akan dapat cashback berupa pendaftaran uang pendaftaran webinar bulan Februari kemarin. Oh, Oke. Oh, Mantap kan ya? benar. Oke, mantap ya. Apa sih rasanya kalian ketemu orang depresi tiap hari tapi energi kalian nggak terkuras? Ayo. Itu ada ya. Jadi gini, jadi gua akan kasih tahu ya. Tapi ini rahasia banget, jadi gua nggak bisa bilang banyak-banyak. Jadi sebenarnya yang kita lakukan Pinter juga. Gimana caranya dia kayak gitu? Gimana barusan? caranya dia bisa Caranya kayak gitu? gimana tuh? Sialan. Caranya gimana tuh? Mau gua kayak gini? Gimana caranya dia memutusin internetnya dia atau dia pindah? Kayaknya dia pindah aplikasi deh. Terus dia ntar waktu balik, ya itu dia, pasti itu. Nah, ya yakin gua kayak gitu pasti. Yakin gua kayak gitu. Sialan. Oh, dia live betulan. Beneran dong. Berarti dimatiin tadi itu internetnya. Berarti dimatiin beneran nih. Oke, Nah, karena gitu. dia sudah pergi, ya itu mungkin rahasianya terkubur bersama dia. Jadi ntar buat yang tanya tadi bisa langsung DM Andreas bagaimana jawabannya. Sampai ketemu di webinar kita di bulan ini, tanggal 27 Maret. Kita bakal bahas tentang anger management, tutorial marah yang baik dan benar, dan ya semoga bermanfaat dan seru kayak webinar-webinar sebelumnya. Sip, terima kasih. Bye-bye semua. Bye-bye. Bye-bye. Yuk.